Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Allah. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan setiap pribadi kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini, pada saat detik ini Bapa, kami masih berdiri di tempat ini Bapa. Karena Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap pribadi kami yang hadir pada saat hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau tak jawaban hidupku. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, tenang berada dekatmu, Kaulah
hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Benar Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami Bapa. Ketika kami tak sanggup Bapa, disitulah tangan-Mu bekerja Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Kasih-Mu senantiasa melingkupi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Terima kasih Bapa. Tidak ada kata lain yang kami ucapkan kepada Engkau selain berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik bagi kami, Bapa. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, Bapa. Walaupun kami terjatuh, Bapa, Engkau yang akan menopang kami, Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti-Mu, Tuhan. Biarlah setiap makhluk di bumi ini, Tuhan, yang bernafas senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kalau pada sore hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Amin. Salami kiri kanan kita, katakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kemuliaannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat.
Silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Walaupun musim akan selalu berganti, tetapi kita harus yakin kasih Tuhan akan abadi, tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
seumur hidupku. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Allah yang luar biasa buat kami. Dan Engkaulah segala-galanya buat kami Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami setiap pribadi yang hadir saat ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami boleh mengerti, memahami sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan juga hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah berkarya secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kita yang siap untuk menikmati berkat Tuhan. Melalui firman-Nya sama-sama katakan, amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 26. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 26. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari Bapak Williar Kauntu, seorang WA dan komposer lagu yang dipakai Tuhan secara luar biasa, sedang melayani di sebuah panti asuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beliau memainkan gitar dan juga memimpin pujian. Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara yang aneh dari pojok ruangan, di mana suara itu ialah a u a i a u. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, beliaunya cari asal suara itu dan di sanalah dia menemukan di mana seorang anak kemungkinan menderita bisu tuli yang berdiri di pojokan ruangan saudara-saudara yang kasih, dan dia menyanyi dengan nada sumbang dan suara yang keras mengikuti alunan musik. Bicaranya gagu, ucapannya tidak jelas, tetapi pada saat itu dia menyanyi dengan segenap hati, bahkan air matanya pun menetes membasahi wajahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada Bapak Williar Kauntu, saudara, di telinganya, di telinga Tuhan, nyanyian anak itu
lebih baik dari apa yang semua mereka nyanyikan. Karena anak itu menyanyi dari hati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian pula Allah yang kita sembah, Dia mau di mana penyembahan yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya itu keluar dari dasar hati yang paling dalam. Nah pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan bukanlah sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas atau kebiasaan, melainkan berkaitan dengan hati si penyembahnya, yaitu segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari si penyembah itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana ciri-ciri penyembahan yang benar? Poin yang pertama, tidak bergantung pada ruang dan waktu, tidak bergantung pada tempat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau nanti membaca dalam ayat yang ke-21, maka pada waktu itulah di zaman di zaman Tuhan Yesus, tempat penyembahan itu hanya ada dua, yaitu di Yerusalem yang namanya Bait Allah, dan kemudian di Gunung Gerizim, di mana di situ tempatnya orang menyembah, orang Yahudi yang kawin campur dengan suku-suku lain. Menurut Tuhan Yesus, tempat itu tidak penting lagi saudara-saudara yang kasih. Tetapi tujuan penyembahan dan fokus itulah kepada Tuhan, dan tekanannya batiniah bukan fisiknya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara dan saya di dalam kehidupan kita masing-masing, sudahkah kita menyembah tidak bergantung pada ruang dan waktu? Kadangkala kita punya pemahaman atau pemikiran yang salah, di mana kita merasakan bahwa penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, penyembahan yang benar yang kita lakukan, kita berpikir bahwa tempatnya ada di gereja. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengingatkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kalau di dalam kehidupan kita, baik kita menyembah di gereja, kita bersama-sama, tetapi yang lebih penting lagi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara dan saya dalam hidup kita masing-masing, di mana kita harus ingat dan sadar bahwa penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah penyembahan yang tidak bergantung ruang dan waktu, sehingga penyembahan dilakukan dimanapun kita berada dan kapanpun kita bisa untuk melakukan penyembahan. Karena penyembahan adalah hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya pemahaman yang benar dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita menyembah sehingga dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita lah, hidup kita inilah penyembahan bagi Allah yang kita sembah. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, itu merupakan hidup kita inilah penyembahan bagi Allah kita. Nah untuk itulah kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah penyembahan, maka saudara dan saya tidak akan main-main dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa penyembahan tidak tergantung tempat di mana, tetapi
yaitu kehidupan kita di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang kedua adalah mengenal pribadi yang kita sembah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 22, 25 dan 26. Pada zaman itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria di dalam kehidupan mereka, di mana termasuk perempuan Samaria, dia tahu tentang siapa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang benar. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, orang Yahudi sangat hafal. Disinilah Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang huruf besar, di mana ini YHWH, saudara, di mana dikatakan juga Adonai. Disitulah dia menemukan Allah yang dia sembah, Allah yang benar, yaitu juru selamat yang dia sembah di dalam kehidupannya. Dan kemudian juga di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Di sini kata-kata Tuhan itu huruf besar Tuhannya, saudara-saudara yang kasih. Disitulah YHWH. Disitulah di mana mengungkapkan bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu, di mana Allah yang benar di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana orang Samaria, perempuan Samaria, di mana dia menjawab apa yang dikatakan oleh Yesus, Mesias akan datang juga disebut Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka saat itulah Yesus menjawab, akulah dia, akulah Allah yang disembah oleh orang-orang pada zaman, yaitu Nabi Yesaya, orang-orang yang engkau sembah di dalam kehidupan bangsa Israel, yang disembah oleh orang-orang Samaria. Dikatakan akulah dia, akulah Tuhan. Nah, sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah pengakuan di mana Allah itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Mesias akan datang juga disebut Kristus. Jawab Yesus, akulah dia. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar mengenal pribadi yang kita sembah? Untuk itulah perlu kita tahu secara persis di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih. Allah yang disembah oleh perempuan Samaria adalah Allah yang menebus dosa manusia. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, namanya Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menyembah Yesus Kristus, bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau Allah yang hidup, dia ada di dalam setiap hidup orang percaya, di mana melalui Roh Kudus-Nya lah Allah ada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita inilah adalah bait Roh Kudus, di mana Allah tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya 24 jam terus menerus
saudara dan saya terus Allah terus bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kita bangga menyembah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang terus menyertai kehidupan kita semuanya. Ini menentukan di dalam hidup saudara dan saya, di dalam keimanan kita, kekristenan kita. Kalau di dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya tidak mengenal, di dalam kehidupan kita, kita tidak mengenal pribadi yang kita sembah, maka dalam kehidupan kita, kita akan mengalami keraguan-raguan di dalam iman percaya kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh yakin, kita merasakan, kita menghidupi bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya, sehingga hidup Bapak Ibu saudara dan saya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada kebanggaan, kebahagiaan lain selain Bapak Ibu saudara dan saya menikmati kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga, dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 23 dan 24 Bapak Ibu nanti baca di rumah. Kalau dalam PL, di mana bangsa Israel saudara-saudara yang kasih, penyembahan itu dilakukan dengan mereka menyanyi, memuji, kemudian dengan gambus, dengan kecapi, dengan bersorak-sorai secara ritual. Kemudian disitulah nantinya Allah hadir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Karena Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Sehingga saudara dan saya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu saudara dan saya, sudahkah kita menyembah Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran? Liturgi gereja dengan musik, dengan pujian, kemudian dengan tamborin kalau ada saudara-saudara yang kasih. Itu semuanya baik. Tari-tarian baik. Tetapi jangan sampai itu semuanya yaitu menggantikan penyembahan kita kepada Allah. Untuk itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hanya sebatas lahiriah. Tetapi yang lebih utama yang Allah mau, penyembahan adalah setiap keputusan-keputusan yang menganggap bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sangat berharga, Allah yang sangat mempunyai nilai tinggi, sehingga kehidupan manusia yang percaya kepadanya yaitu menghidupi kehidupan Yesus Kristus secara nyata. Penyembahan inilah perlu yang namanya tindakan nyata dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran, di mana Allah mau supaya setiap hati penyembah-penyembahnya mereka hidup dalam kebenaran Allah, di mana dalam kehidupannya sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam mereka menyembahnya dengan kesungguhan hati. Dan terlebih saudara-saudara yang kasih, tindakan nyata di dalam kehidupan kesehariannya. Bukan hanya mereka menyembah dengan liturgi yang baik, di mana di gereja seringkali kita terpukul sehingga kita lupa penyembahan kita itu hanya di gereja. Tetapi yang Allah mau, penyembahan itu di luar sana, di dalam kehidupan kita, keseharian kita, itulah yang kita bawa ke gereja. Sehingga penyembahan yang kita lakukan
di gereja itu adalah suatu ekspresi dari kehidupan kita yang setiap pribadi, setiap saat hidup saudara dan saya memang benar-benar kita hidup dalam tindakan penyembahan kita kepada Allah. Kita rasa hormat, kagum kepada Allah sehingga hidup saudara dan saya setiap saat hidup takut akan Allah dan menyenangkan hati Allah. Itulah penyembahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan saat yang indah ini. Supaya di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, kita akan semakin paham, semakin tahu persis dalam kehidupan kita ciri-ciri penyembah yang berkenan di hadirat Allah. Yang Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya, yang menjadikan Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya menyembah. Penyembahan kita tidak bergantung ruang dan waktu, saudara-saudara yang kasih. Bisa kapan saja, bisa waktu-waktu tidak ditentukan, di mana saja di dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian kita mengenal pribadi yang kita sembah, benar-benar kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga semakin hari penyembahan yang hidup, penyembahan yang berkenan itulah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Ampunilah hamba-Mu Tuhan. Ampunilah hamba-Mu. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah. Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan, dengan apa yang kami terima firman Tuhan hari ini, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kalau mungkin hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu, kami belum melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Tuhan, saat yang indah ini kami percaya Engkau Allah yang tahu persis apa yang ada di dalam hidup kami. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kelakuan pikiran kami, tindakan kami Tuhan. Saat yang indah ini kami mohon belas kasih-Mu. Engkau jamah kami, nyatakan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Tuhan tolong kami rindukan lawatan-Mu secara luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Engkau menjamah kami. Dan saat ini Tuhan kami mau bertobat kembali kepadamu. Dan kami mau menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.